Teman, kita belajar matematika lagi di trik matematika Messi. Nah, ini sorry ya kamera saya kurang itu. Nah, kita masuk materi himpunan. Biasanya himpunan ini masuk di kelas 7 ya. Apa sih itu himpunan? Himpunan itu kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat nih ya, yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, misalnya kumpulan hewan berkaki 4, pasti semua orang akan berpikir itu misalnya dog gitu kan, apalagi tuh sapi gitu kan, domba gitu. Nah, tapi kalau kumpulan makanan enak itu nggak bisa termasuk dalam himpunan. Kenapa? Karena ada orang yang suka goreng, ada juga orang yang suka makanan basah, ada juga yang nggak suka goreng gitu. Jadi himpunan makanan enak itu nggak termasuk dalam himpunan, paham ya? Jadi himpunan itu apa? Sekali lagi, kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Oke. Nah, aturan penulisan himpunan itu gini dia. Yang pertama itu penamaan sebuah himpunan disimbolkan dengan huruf kapital. Jadi misalnya himpunan A, jadi himpunan A itu nggak bisa A gitu, nggak boleh, harus A-nya huruf kapital. Oke. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus dalam kurung kurawal. Nah, ini nggak kelihatan ya. Iya, kamera saya nggak bisa landscape nih. Oke, ini kurung kurawal seperti ini ya. Jadi nggak boleh seperti ini gitu. Kurung kurawal itu seperti ini. Oke. Yang ketiga, untuk memisahkan anggota pakai koma. Pakai koma, jadi misalnya himpunan A dalam kurung kurawal 1, 2, 3 gitu. Jadi pakai koma ya. Oke. Nah, yang keempat, jika terlalu banyak boleh menggunakan titik 3 gitu. Jadi misalnya nih bilangan bulat gitu kan. Jadi dari 0, 1, 2, 3 dan sampai sejuta juga itu termasuk bilangan bulat. Kan nggak mungkin ditulis semua, maka 1, 2, 3 gitu. Atau bilangan asli gitu kan. Bilangan asli kan dari 1 sampai berapa puluh juta juga itu termasuk bilangan asli. Kan nggak mungkin ditulis semua, maka bisa pakai titik 3 gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis himpunan. Nah, ini kami sih buat yang awal-awal dulu ya. Nanti video selanjutnya kita akan masuk semua soal himpunan. Dijamin paham langsung himpunan. Karena nanti kami sih buat kan contohnya itu yang benar-benar gampang dan mudah dipahami. Pokoknya auto paham deh himpunan ya. Kayaknya jangan lupa subscribe Kak Messi. Nah, oke ya. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis himpunan itu ada himpunan semesta, ditulis dengan S. Gampang kan, semesta S gitu. Kosong ya kosong, dia nggak ada gitu. Atau tulis 0 pakai garis gitu. Namanya kosong, jadi sini kosong nggak ada gitu. Oke, tapi tetap dalam kurung kurawal. Oke. Himpunan bagian ditulis seperti ini dia. Nah, atau seperti ini gitu. Ya, paham ya teman-teman? Nah, himpunan semesta itu gimana sih, kayak pokoknya dia himpunan semesta itu yang semuanya ditulis. Nah, itu ada termasuk dalam operasi himpunan. Kita masuk operasi himpunan ya teman-teman. Pokoknya gampang, segampang-gampangnya. Kata orang kan himpunan paling ribet nih, himpunan enggak, gampang. Pokoknya subscribe aja channel Kak Messi. Himpunan itu jadi gampang kita buat. Oke. Diagram Venn gimana Kak Messi? Nanti video selanjutnya kita akan buat soal juga termasuk sekalian sama diagram Venn-nya. Tuh ya. Oke. Nah, ini Kak Messi cuma tulis begini aja. Kenapa? Operasi himpunan gabungan kok nggak ada contohnya ya? Sekalian nerangin. Tuh ya. Operasi himpunan yang pertama itu gabungan. Gabungan itu simbolnya seperti ini, dia gitu. Gabungan itu apa sih kami sih? Gabungan itu adalah gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu. Jadi contohnya gini nih, himpunan A kurung kurawal ya, 1, 2, 3, 4, 5 tutup dalam kurung kurawal. Himpunan B 2, 4, 6, 8, 10 tutup dalam kurung kurawal. Maka A gabungan B sama dengan dalam kurung kurawal juga gitu. Nah, ini kan tadi
operasi himpunan gabungan itu adalah semua anggota dari himpunan A dan himpunan B. Tapi ditulis hanya sekali gitu ya. Jadi ini kita tulis yuk. 1, 2. Ini kan ada 2 kami sih. Di himpunan A juga ada 2, di himpunan B juga ada angka 2 gitu. Tapi nulisnya harus 2 sekali aja, jangan 2 ini koma 2 salah ya. 2-nya sekali. Nah, sekarang koma 3, 4. 4-nya ada 2 tapi ditulisnya cuma sekali. Terus 5, 6, 8, 7-nya nggak ada, emang nggak ada 7 kan. Jadi sekalipun dia berurut, kalau dia nggak ada anggotanya dalam himpunan kedua A, B atau himpunan P, Q gitu nggak boleh ditulis gitu. Nah terus 10. Nah ini dia operasi himpunan untuk gabungan. Mudah kan? Nanti lebih mudah paham lagi kalau ngikutin soal-soal yang kami sih buat. Oke, yang kedua, operasi himpunan irisan. Irisan itu simbolnya seperti gini, N gitu. Nah, irisan itu apa sih? Himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Ingat ya, yang sama. Yang sama. Kalau ini gabungan dari A dan B, tapi ditulis cuma 1 kali. Kalau untuk yang sama ya. Kalau gini deh, kalau A, B, C, D, E, ini pakai koma ya. Terus di sini B, C, E, F, G gitu, ini pakai koma. Nah, A gabungan B-nya apa? Nah, tulis juga semua dalam kurung kurawal A, B, sekalipun ini B-nya di A ada, di himpunan B ada, tapi ditulisnya hanya sekali. C, ini C ada di sini, C juga ada di atas. Tulisnya cuma sekali. Oke, D, E, F, G. Ini koma, tutup dalam kurung kurawal. Itu ya, paham ya? Nah, irisan ini gitu. Himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Atau gini, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan itu gitu. Jadi contohnya gini. Nah, lebih gampang itu sebenarnya bukan membaca ya atau definisi, enggak gitu. Gampang atau paham matematika itu ketika kita sudah bisa mengerjakan soal-soalnya. Gitu. Makanya ini juga nanti videonya cuma sebentar aja, cuman awal-awalnya aja, pasti dasar-dasarnya aja. Tapi untuk lebih paham himpunan atau apapun itu dalam matematika harus mengerjakan soal. Oke. Contoh irisan itu gini nih ya. Misalnya himpunan A sama dengan, jangan lupa kurung kurawalnya. A, B, C, ini udah koma ya. D, E, tutup dalam kurung kurawal, himpunan B. A, C, E, F, G. Oke. Maka A irisan B sama dengan kurung kurawal. Nah, ini apa tadi? Irisan itu yang sama ya, yang sama. Ada dia di A, ada juga di himpunan B gitu. Yang sama mana nih? A dengan A sama kan? Nah, oke, koma. Mana lagi B nggak ada di himpunan B? C, oh ini sama nih. C dengan C sama. Tulis C. Oke. D di sini di himpunan A ada, di himpunan B nggak ada. Terus E, nah ada nih, ada 2 nih. A di himpunan A ada E, di himpunan B juga ada E, maka tulis nih E. Nah, ada lagi nggak? FG nggak ada, maka tutup. Nah, seperti itu. Itulah dia irisan. Kok selisih sih? Irisan. Oke, udah paham ya? Yang sama ada di kedua himpunan, ya. Nah, yang ketiga selisih gampang kan? Gampang dong. Kalau kami sih yang ngajar pasti gampang. Selisih itu apa sih? Himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki himpunan B. Nah, simbolnya apa itu? Seperti kurang gitu. Jadi kalau kami situ, kalau dulu sekolah ya untuk lebih gampangnya ya dikurang aja gitu. Nah, contohnya gini. Himpunan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 kurung kurawal. Himpunan B sama dengan kurung kurawal
2, 4, 6, 8, 10. Ini aja contohnya ya kan. Penting paham ya. Oke, sekarang selisih A selisih B sama dengan kurung kurawal. Nah, ya nih kan dikurang nih kan. Tapi kalau selisih ini berfokus pada yang atas aja ya. Misalnya ini P berfokus pada P karena kebetulan ini A, himpunan A dengan B, fokusnya di A ya. B-nya nggak usah diperhatikan. Cuman pada saat untuk mengurangkan aja, melihat selisihnya aja gitu. Nah, gini dia. 1 kan nggak ada di B kan? Awalnya 1 nggak ada, maka dia di sini ada. Jadi istilah Kak Misi bilang tadi kurang. 1 kurang karena nggak ada, 1 kurang 0 dong, berarti 1. Nah, 2 ini kan sama-sama ada ya. Pakai tinta hitam. 2 sama-sama ada kan? Cus coret berarti enggak gitu. Ya. Terus 3 di B dia kan nggak ada angka 3 kan, maka di sini koma 3 gitu ya, paham ya? 4 ada termasuk di selisih enggak dong, karena 4 dengan 4 habis gitu ya, paham ya? Oke, sekarang 5 ada nggak di B? Nggak ada, berarti 5 kurang 0,5. Nah, tutup dalam kurung kurawal. Kenapa tutup? Kan 6, 8, 10 nggak ada di A. Kami sih harusnya 6, 8, 10 enggak ya. Seperti kami sih bilang tadi, kalau untuk operasi himpunan di selisih, fokusnya dia yang di atas, yang di A. Jadi kalau tadi misalnya ini P, ini Q, fokusnya di P. Atau ini misalnya M, ini N, fokusnya di M gitu. Paham ya? Itu untuk selisih. Jadi apa sih itu tadi Kak Messi selisih? Nah, ingat ini selisih itu himpunan dari semua anggota himpunan A tapi nggak dimiliki B. Himpunan dari semua anggota M tapi nggak dimiliki sama N gitu. Jadi main coret-coret aja, kayak misalnya pengurangan atau pembagian. Misalnya ini A B, A, C, D, B gitu. B. Nah ini selisihnya mana nih? A gitu kan. Nah ini kan A gitu. Tapi kalau dalam himpunan nggak ada double begini ya. Nggak ada double, maksudnya ini udah dicoret nih, ada nggak gitu ya. Ini coret aja biar pahamnya A, B, C aja ya. A, B, C, D, E gitu ya. Nah ini nggak usah ada, gimana nih? Ulang deh, gini aja. A, B, C, D, E, B, C, E, F, G gitu kan. Misalnya ini ya, contohnya ya. Selisih. Ini himpunan M, ini himpunan N gitu. Kenapa kami sih buat per gini? Supaya gampang paham. Jadi kalau dalam selisih itu himpunan selisih, ini A-nya kan nggak ada di sini di bawah kan, berarti tulis di sini. Nah, ini B ada di atas, ada juga di bawah, berarti tinggal coret, nggak ditulis lagi gitu. C ada juga di atas, ada di bawah, berarti nggak perlu ditulis. D ada di atas, nggak ada di bawah, maka tulis koma, maka D gitu. E ada di atas, ada juga di bawah, berarti habis. Nah, tutup FG-nya nggak perlu ditulis karena dia di bawah. Yang di bawah nggak usah diperhatikan. Nah, tutup dalam kurung kurawal. Paham ya? Itu untuk operasi himpunan selisih. Nah, yang komplement ini biasanya anak-anak bingungnya di komplement ya. Padahal sebenarnya sama aja sih. Komplement itu apa sih kami sih? Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S. S itu apa tadi? S itu apa tadi? Himpunan semesta. Ingat nih, mana S? Nah ini, himpunan semesta gitu. Dari S yang tidak ada di himpunan A gitu. Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada lagi di himpunan A. Jadi contohnya gini nih, supaya gampangnya ya. Himpunan A kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9 tutup. Himpunan B bilangan ganjil kurang
dari 20 tutup dalam kurung kurawal. Kok B sih? Sorry semesta. Nah nih sering salah nih, semesta. Nah maka yang ditanya A komplement, maka A komplementnya berapa kami sih? Buka dalam kurung kurawal. Ini apa nih semestanya? Komplement itu tadi apa? Komplement dari A adalah semua elemen dari himpunan S atau semesta yang tidak ada di himpunan A. Tidak ada di himpunan A ini. Nah, A komplement itu bilangan ganjil kurang dari 20. Kurang dari 20 itu berapa? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Tetapi tidak ada lagi karena di A dia udah ada. Maka kelanjutannya nih. Nah, itu dia A komplement. Komplement itu gitu. Nah, berapa tuh? Bilangan ganjil yang kurang dari 20. 13 nggak ikut lagi. Pokoknya yang ada di A itu nggak ikut lagi. Berarti 11, 13, 15, 17, dan 19. Oke, tutup dalam kurung kurawal. Kayak gitu dia. Paham ya teman-teman? Atau satu lagi ya untuk komplement kita kakak buat contoh ya. Apa ya nih contohnya? Nah gini aja. Himpunan A sama dengan seperti tadi 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tutup dalam kurung kurawal. Maka A komplementnya itu berapa kami isi? Nah, semua yang ada di semesta, himpunan semesta, tapi nggak termasuk lagi yang ada di himpunan A. Berapa tuh? 1 ada di himpunan A. Berarti 2. Terus berapa lagi? 3 nggak perlu lagi ditulis karena udah ditulis di himpunan A. Sekarang 4. 5 udah ditulis nggak perlu lagi berarti 6. Terus selanjutnya pokoknya yang nggak ada di himpunan A, yang belum ditulis di himpunan A. Maka 8 dan 10. Nah itu dia, gampang kan komplement. Jadi kalau ada yang bilang susah itu bohong. Kenapa dibilang susah? Karena nggak subscribe channel kami sih. Ya, paham ya teman-teman, sampai sini paham ya? Kita udah masuk tadi himpunan dan operasi himpunan yang paling penting. Nah, nanti setelah ini kami mau buat contoh soal bersama dengan diagram Venn-nya. Jadi gampang, langsung auto paham, dijamin paham, ya? Dijamin paham, makanya subscribe nih. Channel kami isinya. Oke, mau contoh apa lagi nih? Contoh irisan dan gabungan. Udah ya tadi ya? Udah paham lah ya? Oke, terima kasih. Nah ini, ingat lagi ya. Apa sih himpunan itu? Nah ini dia himpunan. Pokoknya objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan. Pokoknya dapat didefinisikan, itulah himpunan ya. Kalau nggak dapat didefinisikan dengan jelas, misalnya makanan enak gitu, itu bukan himpunan ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terus yang mau komen, mau minta apa namanya dijelaskan, tapi harus matematika ya, jangan di luar matematika. Apalagi urusan-urusan cinta, wala kami sih nggak paham ya. Terima kasih. Selamat malam. Ini malam nih kami sebuatnya.